Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang untuk Sobat Ma'ana. Kembali lagi di hari Selasa ini kita dalam program Ma'ana Podcast di episode yang ke-14 insya Allah. Jadi malam ini sudah memasuki episode yang ke-14 insya Allah dengan tema peran generasi milenial dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, banyak yang bertanya-tanya tentunya ya Sobat Ma'ana, urgensinya ya, mengapa begitu penting kita harus mengetahui pemberdayaan masyarakat itu sendiri di era milenial seperti ini. Nah, tentunya dengan tema atau topik yang diangkat malam ini tidak menyentuh ketika kita tidak mengundang narasumber yang ahli dalam bidangnya. Nah, kita akan menunggu narasumber kita malam ini yaitu dari Mas Syahrul ya, Mas Syahrul. Nanti beliau akan bergabung bersama kita. Kita akan menunggu beliau untuk bergabung di live room. Kita akan mengundang. Mungkin beliau masih menyambungkan jaringannya ya. Kita coba tunggu sebentar. Sembari kita juga menunggu Sobat Ma'ana untuk bergabung di live room di podcast malam ini. Terima kasih. Ini sepertinya ada teman-teman saya juga yang join ya. Sukses selalu buat teman-teman saya yang bergabung malam ini di podcast Ma'ana Podcast. Dan buat Tante Shanti ya, ini kapan ke Jakarta? Insya Allah tunggu kabar baik dulu dari perusahaan yang ada di sana. Insya Allah jika ada waktu yang pas nanti langsung ke Jakarta. Ini juga lagi menyusun project untuk Ma'ana Podcast ini biar jadwalnya terstruktur. Jadi semoga ada kabar baik bisa langsung ke sana. Nah, ini narasumber kita bergabung. Kita akan langsung invite beliau. Semoga bisa mendapatkan sinyal yang bagus karena narasumber kita malam ini sedang berada di Jakarta. Kita coba invite lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Sobat Ma'ana oleh dengan narasumber kita malam ini. Siap. Nah, malam ini tema yang diangkat di episode yang keempat peran generasi dalam Cak Sarul terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya Cak Sarul, di era sekarang ini mengapa kita harus tahu? Jadi bisa menyampaikan gitu ya pada sini mengapa begitu penting kita harus tahu. Mau baca Sarul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, suara saya berisik ya. Saya di pinggir jalan soalnya. Oke. Sebelum kita lebih dalam tentang pemberdayaan, bahwa di Indonesia ini pernah mengalami sejarah dalam membangun masyarakat itu dengan pendekatan pembangunan atau developmentalisme. Jadi kita memahami istilahnya dulu. Jadi pemberdayaan itu adalah antitesa atau kritik dari developmentalisme. Developmentalisme itu berjaya ketika zaman Orde Baru, sehingga Bapak Presiden kedua Soeharto itu punya titel Bapak Pembangunan. Di apa bedanya developmentalisme dengan pemberdayaan? Itu gampangnya adalah developmentalisme atau pembangunan masyarakat itu top down. Jadi pembangunan itu atau
mensejahterakan masyarakat itu dilakukan dengan dari pemerintah yang mengkonsep, menggagas, merencanakan dan melakukan sampai tahap evaluasi itu pemerintah ke masyarakat. Nah, ternyata pendekatan developmentalisme ini dirasa atau dampaknya itu sangat bagus, tapi secara fisik, secara infrastruktur saja. Dan banyak sekali di belakang pendekatan developmentalisme itu kepentingan-kepentingan yang kolonialisme sebenarnya, menyerap. Contoh begini, di Papua katakan, ada kasus pemerintah memberikan sumbangan beras ya, karena dianggap orang Papua ini terbelakang sehingga harus diberi bantuan. Terlihatannya bagus program sumbangan beras ya, memberi beras kepada masyarakat Papua, tapi menjadi sebuah pertanyaan, orang Papua itu kan makannya sagu, sehingga bantuan beras itu harus dianalisa apakah itu baik atau tidak. Ternyata memang mempunyai kepentingan di belakang itu, di belakang sumbangan itu, yaitu menjadikan masyarakat Papua menjadi pemakan beras, menjadi pemakan nasi, padahal mereka makannya sagu. Apa motif di belakang pemberian membawa orang Papua itu makan nasi? Ya supaya orang Papua tidak peduli lagi dengan kebun sagunya, sehingga ada sebuah perubahan pemikiran begitu ya. Jadi kalau guyonannya teman-teman pemberdayaan itu berasisasi masyarakat atau nasisasi masyarakat, jadi menganggap bahwa nasi itu simbol makanan orang Indonesia yang maju, yang modern ya. Sedangkan sagu itu dianggap terbelakang, padahal masyarakat Papua itu dari dulu menjaga makanan sagunya karena ada kebun sagu. Singkat cerita, kebun sagu itu mulai ditinggalkan dan dialihkan fungsi kebunnya menjadi kebun-kebun negara yang itu merusak lingkungan. Itu salah satu contoh. Nah, itulah kegagalan developmentalisme atau pembangunan. Maka muncullah pemberdayaan. Pemberdayaan itu pembangunan atau pensejahteraan masyarakat, dari masyarakat itu bottom up, dari masyarakat, jadi organik. Pendekatannya partisipatif. Jadi dari banyaknya kasus developmentalisme yang gagal mensejahterakan masyarakat, itulah yang jadi kita muncullah teori pemberdayaan masyarakat, kritik itu. Nah, pertanyaannya di tengah milenial ini maka menjadi sebuah hal penting begitu ya. Karena kalau dalam teorinya Habermas itu bahasa gampangnya masyarakat madani atau masyarakat yang maju sejahtera itu sebenarnya cuma butuh ruang publik ya, atau sebenarnya orang-orang itu semisal kayak kamu nih, suka ngomong, suka podcast, tidak perlu bingung kalau pengen sejahtera, pengen maju, itu tinggal berkumpul dengan orang-orang yang suka podcast gitu. Itulah dinamakan ruang publik ya. Jadi model-model kopdar musisi, kopdar podcaster, kopdar YouTuber kayak gitu-gitu, itu yang dinamakan public sphere. Jadi masyarakat itu secara organik mengembangkan dirinya sendiri dengan keinginan dan kebutuhannya masing-masing, bukan diatur dari atas, bukan diatur oleh pemerintah. Nah, melihat realitas masyarakat modern hari ini atau anak muda generasi milenial hari ini begitu ya,
itu menjadi hal penting karena mengembangkan minat bakat anak muda itu salah satu jalannya ya pemberdayaan itu. Ya kira-kira begitu. Kalau kita masih menggunakan developmentalisme atau pendekatan pembangunan, saya rasa tidak cocok karena anak-anak muda ini sebenarnya cuma butuh ruang saja, ruang publik itu tadi. Negara tidak perlu banyak ikut cawe-cawe atau mengatur. Hanya difasilitasi saja ruang publik. Dan itu cocok untuk negara demokrasi. Sebenarnya anak-anak muda ini diberikan kebebasan untuk berekspresi saja sudah cukup gitu. Tidak dilarang, tidak dilarang bikin A, bikin B, dilarang, semua dilarang, itu sudah cukup. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera itu kebebasan berekspresi itu sudah cukup kalau bagi anak muda. Anak muda itu kan tidak banyak minta sebenarnya, ya, cuman dibiarkan saja. Kamu kayak kamu ini ya, dibiarkan bikin podcast gini, membuat tema apapun sudah cukup menurut saya, bagi kamu sudah cukup, tidak dilarang. Negara tidak perlu ikut cawe-cawe dan tidak perlu khawatir bagaimana kesejahteraan atau perkembangan anak. Saya yakin anak-anak kreatif itu ketika diberikan kebebasan itu sudah cukup. Ini yang namanya pemberdayaan, bottom up, organik, gitu ya. Berarti penting sekali ya Mas. Ini saya juga mendapat ilmu baru juga ya. Karena pemberdayaan itu tidak sekedar apa ya, di latar belakang. Ini kedengaran Mas suara saya? Yang Kedengaran. Itu kan bisa menjadi satu penting. Itu kan budaya yang harus dilestarikan ya. Iya. Makan value. Para generasi milenial seperti saat ini sangat penting. Saya mau tanya Mas ke Mas Sahrul. Ada nih yang namanya tafsir. Apakah termasuk bagian dari Gimana? Tadi kan Mas Sahrul menyampaikan bahwa untuk pemberdayaan ini hanya di era kita atau di generasi milenial ini dibutuhkan ruang publik gitu kan. Kalau dibutuhkan ruang publik itu sebagainya. Bagaimana itu kasus milenial ini gitu? Apakah salah satu pemberdayaan masyarakat? Status milenial. Ya itu kan sebagai satu apa ya, ruang publik juga bukan? Ya itu kan jabatan politis ya, itu jabatan politis saja ya, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemuda ya, jabatan politis tapi ya. Nah, itu syarat kepentingan itu. Bagi saya nggak bisa celah pemberdayaan. Pemberdayaan itu harus berpihak kepada yang lemah, maksudnya tidak bisa berpihak kepada elit. Bahkan pemberdayaan itu muncul untuk mengkritik gerakan-gerakan elitis begitu. Jadi kalau status milenial ini kan tidak organik gitu. Mereka adalah organik ya. Kalau iya, tidak organik. Status milenial itu datangnya dari jabatan politis. Ya organik itu kayak aktivis-aktivis akar rumput itu loh yang menggerakkan, mengadvokasi masyarakat adat, mengadvokasi buruh, mengadvokasi sengketa tanah. Itu pemberdayaan. Kalau status milenial itu jelas kepentingannya ya developmentalisme pasti. Tidak mungkin mereka melakukan gerakan pemberdayaan. Mereka pasti instruksi. Itu pola-pola developmentalisme. Kalau status milenial itu pasti butuh apa, ngasih program menginstruksikan ormek begitu. Terakhir ini kan BEM-PTM itu ya sama status milenial menjadi banyak kritik gitulah. BEM-PTM Muhammadiyah ya, BEM-PTM Muhammadiyah lagi, waduh, jelas tidak organik gitu, jelas syaratnya. Tapi tidak masalah ya, setiap aktivis itu harus berpihak ya, harus punya, tidak boleh lah netral, itu harus berpihak. Pilihannya kan dua ya, berpihak kepada yang lemah atau yang melemahkan. Tinggal kita pilih aja. Kedua-duanya punya dampak ya, punya nilai value yang diperjuangkan sebenarnya. Kalau kita berpihak kepada yang lemah ya value-nya membela yang lemah. Kalau berpihak kepada penguasa ya value-nya
membela Melemahkan. penguasa. Ya, bagi saya tidak masalah sebenarnya, itu pilihan saja. Tapi kalau boleh tahu nih, Mas Sahrul udah berapa tahun berkecimpung ya di pemberdayaan masyarakat? Yang harus digaris bawah ya, Masih ada suara kereta nih kayaknya. iya, dunia pemberdayaan itu jalan sunyi ya, jalan sunyi, tidak menguntungkan. Saya ini terjebak karena kuliah S1 saya di pemberdayaan masyarakat ya, di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Jadi ya terpaksa saja, dan kebetulan kok pas dengan kegiatan aktivitas di organisasi ya, sehingga ya bergerak di situ saja. Ya sejak kuliah, sejak semester 1 lah sudah berkecimpung di dunia itu. Ya, Mas. Jadi ya secara akademik saya akhirnya terdorong, secara aktivitas sehari-hari kan pas ya, aktivis organisasi, sehingga akumulasi itu saya akhirnya aktif. Tapi sekali lagi ya, pemberdayaan itu jalan sunyi. Saya pun kadang punya perhitungan yang akhirnya saya tidak mengambil proyek-proyek pemberdayaan masyarakat karena harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan kuliah, harus meninggalkan pekerjaan. Karena memang pemberdayaan itu tidak bisa 1-2 hari. Harus menyatu, harus inkulturasi, harus organik dengan masyarakat, harus menyatu. Kadang itu menjadi sebuah pertimbangan. Bagi orang-orang yang siap, pemberdayaan adalah dakwah yang nyata ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak siap ya bisa menjadi masalah hidup ya. Bagi teman-teman saya yang murni 100% hidupnya buat pemberdayaan masyarakat ya, akhirnya mengorbankan banyak kehidupan duniawi ya, termasuk belum menikah, termasuk ya tidak mentereng ya, secara penampilan dan lain sebagainya. Itu pertimbangan. Begitu kira-kira. Oh, berarti ya benar-benar sekali ya. Jadi ada suatu, berarti harus ada sesuatu yang dikorbankan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Mungkin background dari Mas Sahrul ini bisa menjadi pasti buat sobat Ma'ana sekalian. Kalau boleh tahu, Mas Sahrul ini termasuk kader hijau Muhammadiyah ya? Iya, iya. Itu sudah berapa lama Mas Sahrul di sana? Yes. Berdirinya 2018 itu. Masih baru ya? Baru 2 tahun. Iya, baru. Ya, bersama besok Desember, 14 Desember ini ulang tahun ke-2 tahun. Oh, ke-2 tahun. Ya, tapi ya kaget juga. 2018 berdiri, sekarang sudah menyebar di mana-mana ya. Kita nggak menyangka saja sebesar. Oh, gimana? Perkembangannya masif sekali. Soalnya saya juga sempat mengikuti bersama Mas Ivo. Ya, karena menjadi apa ya, hal yang menarik lah ya, menarik bagi teman-teman aktivis yang punya hasrat lebih ke lingkungan. Tempat itu menjawab, karena memang belum digarap sama bukan sudah digarap, mungkin cuman kurang etis saja bagi di kalangan Muhammadiyah. Kita, kalau saya mengakui, kita kalah dengan teman-teman sahabat-sahabat kita di NU ya. Ada FNKSDR itu sudah progresif sekali. Kita ini ya masih belajar lah ya. Iya. Tapi satu hal yang menarik yang didapat oleh Mas Sahrul, semacam yang sempat dibilang tadi, menariknya seperti apa? Ya, karena belum digarap saja sebenarnya. Isu lingkungan ini jarang digarap oleh Ortom, jarang digarap oleh Muhammadiyah sendiri, sehingga ada sesuatu yang akhirnya orang-orang tersadar begitu ya, bahwa isu ini penting. Tapi sebenarnya banyak ya isu-isu yang belum tergarap itu. Contoh di Babel ya, di Muhammadiyah ini jarang di Babel. Contoh isu masyarakat adat itu juga belum diraba lah bagi Muhammadiyah. Saya rasa kalau itu digarap ya menjadi menarik juga.
banyak lah ya kayak energi gitu. Menurut saya suatu saat kalau memang banyak orang-orang yang ingin mendalami itu ya, itu kan sebagai bentuk ruang publik. Saya rasa Kader Hijau Muhammadiyah harus memecah diri untuk menggarap isu-isu yang lebih fokus ya. Jadi KHM ini kan sekarang menggarap isu banyak ya, saking bingungnya, saking banyaknya jadi bingung ya. Masyarakat ada dibela, ini dibela, itu dibela, sehingga harusnya mecah-mecah begitu ya. Ada yang ngurus masyarakat adat sendiri, komunitas apa, ada yang mengurusi tentang difabel sendiri, ada yang mengurusi tentang pelecehan seksual sendiri, ada yang mengurusi tentang energi sendiri, fokus gitu ya. Ada yang mengurusi agraria sendiri. Saya rasa penting kader-kader Muhammadiyah nanti pada gerakan taktisnya membuat komunitas yang fokus pada isu-isu yang fokus juga ya. Jadi bagi saya mungkin saya berharap Kader Hijau Muhammadiyah ini menjadi langkah awal untuk membangun gerakan kultural lain ya, yang bisa mengembangkan nanti ya, akhirnya banyak orang yang sadar bahwa gerakan kultural itu penting, nanti malah muncullah itu gerakan-gerakan yang khusus ya, gerakan-gerakan taktis. Oke. Itu mungkin. Ya. Kalau sudah dikulik ya, sudah disampaikan oleh Mas Sarul tentang apa itu tadi selain dibutuhkan ruang publik itu apalagi Mas yang disampaikan Mas Sarul? Publik. Selain ruang publik, saya rasa kita aktivis ya. Aktivis itu harus mulai memfokuskan diri terhadap keilmuan dan pikiran kita ya. Fokus begitu. Jadi semisal kamu kamu anak hukum ya, sudah mulai menata diri bahwa saya punya kemampuan hukum, maka harus fokus begitu. Jangan semua digarap ya, pendidikan digarap, harus fokus karena pemberdayaan itu sebenarnya kan simpelnya adalah mengembalikan gaya atau mengembangkan gaya. Kadang kita sebagai anak muda itu nggak tahu daya kita itu apa. Kayak saya gitu kan ya, gara-gara Ma'ana ini akhirnya saya sadar saya punya daya tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi ya saya fokus lah di sana. Saya sudah tidak ngurus isu agama. Saya tidak mau jadi ahli agama, tidak mau jadi ustadz gitu lah. Kira-kira begitu. Saya sudah fokus di pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau saya disuruh ngisi pengajian agama gitu ya yang saya sampaikan ya tentang masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ya, bukan fikih, akidah gitu lah. Saya sesat saya nanti. Itu jadi untuk membangun kesadaran bersama dan membangun pemberdayaan masyarakat yang mengakar, itu harus mulai muncul kesadaran daya pada diri sendiri dalam anak muda itu ya. Oh saya suka motor ya sudah ya, maka keinginan daya tentang kemampuan tentang keahlian motor itulah dikembangkan menjadi ruang publik gitu ya. Saya rasa cukup itu ya. Oke, siap. Ya, fokus. Ya, harus fokus pada satu ilmu dan yang namanya pemberdayaan itu tadi memberi daya atau memberi kekuatan, misalnya memberi energi kepada masyarakat. Fokusnya. Jadi kita harus bergerak dari harus bergerak agar bisa menjadi ahli. Oh, ahli ya, siap. Ahli, agar bisa jadi ahli. Jangan jadi ahli banyak, kayak banyak hal. Bingung jadi banyak ahli dalam banyak hal itu. Jangan kamu juga punya potensi itulah ya, hukum kan ya bagus. Moderatornya ini kemarin kan sudah clear, kamu sudah mau apa pengacara ya atau apa kamu itu pengennya? Nah sudah mau ikut pendidikan advokat kan ya, itulah nanti kan advokat fokus ya, advokat tanah apa advokat apa, nggak usah apa
Kamu mau fokus ke advokat mana? Kalau saya Oke. jadi Iya. Jadi nggak usah tertipu dengan gemerlap keilmuan lain lah ya. Kalau memang apa namanya, kalau kamu memang suka advokat di lingkungan hidup ya difokuskan aja, nggak usah apa ya, anak muda zaman sekarang itu kan karena punya standar akhirnya apa suka tertipu dengan gemerlap orang lain gitu. Oh, yang dikatakan sukses itu pengacara perceraian. Jadi padahal kamu sukanya advokat lingkungan, karena advokat lingkungan itu mungkin uangnya kurang banyak, ya gajinya kurang banyak, penghasilan kurang banyak, akhirnya tertipu dengan gemerlap advokat keluarga, advokat kayak gitu. Saya rasa itu bukan mental aktivis lah ya. Mental aktivis itu berdikari gitu loh, punya percaya bahwa oh saya ahli ini nih, itu bagi saya pemberdayaan. Sedikit ketika tadi kan bilang ketika pemberdayaan itu bergerak dari organik aktivis. Nah, mahasiswa itu backgroundnya bukan aktivis, tapi dia tuh ingin sekali untuk apa ya? Bagaimana Mas? Jadi dari mahasiswa bagi saya semua mahasiswa itu aktivis ya. Karena sudah punya tanggung jawab moral ya terhadap masyarakat. Adapun yang ikut ormek, jadi jangan mengkotakkan aktivis itu yang ikut ormek. Itu kadang anak ormek itu yo gaya. Saya juga anak ormek. Jadi tidak akan anak ormek itu paling aktivis ya. Sekarang sudah muncul lah ya banyak. Sekarang tuh banyak nggak suka sama ormek gitu ya. Malah suka dengan komunitas-komunitas komunitas motor ya, komunitas sosial ya. Bagi saya itu ya, aktivis juga begitu. Jangan mengkotak-kotakan aktivis itu ormek ya. Jangan mengkotakkan aktivis itu yang demonstran ya. Itu kan pola standarisasi, karena ketika kita masuk kuliah nontonnya Suwogi ya, akhirnya dicitrakan kalau aktivis itu harus demo. Nah, itu kan bagi saya sangat tidak adil lah ya. Oke, ini suatu ilmu baru ya, bahwa mahasiswa itu ada aktivis dan jangan pernah mengotak-ngotakkan aktivis itu adalah bagian dari ormek dan lain sebagainya. Itu saya sampaikan oleh Mas Syahrul. Nah, ini nggak kerasa Mas ya, sudah mau sampai mungkin tentang itu peran generasi milenial di masyarakat. Mungkin ada kata-kata mutiara yang ingin disampaikan oleh Mas Syahrul. Ya, kalau saya nggak punya kata-kata mutiara, saya ngutip aja. Nah, kalau hidup sekedar hidup kan, babi di hutan juga hidup ya. Kalau kerja sekedar, kalau hidup hanya sekedar kerja ya, sapi di sawah juga kerja. Itu kan saya mengutip saja di Buya Hamka ya. Saya rasa itu sih kalau bagi saya sebagai anak muda ya. Oke, jadi tadi ya yang saya rangkum, ingat saya sampaikan kepada semua. Ketika belajar tentang pemberdayaan, kalian harus fokus pada satu ilmu dan jangan sampai ada faktor kepentingan tadi Mas ya. Jadi bergerak dari organik tadi yang kalau bisa tadi atau untuk sebagai para ahlinya ya yang memberikan daya. Mungkin seperti segitu saja Mas ya untuk malam ini. Siap. Dari Jakarta, padahal tadi sempat janjian untuk podcast ini Mas Syahrul masih di Surabaya ya. Ternyata Mas Syahrul siap.
Kalau gitu